Saya mengajak kita membuka bersama-sama firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14. Nanti kita akan baca Yohanes 14. Saudara, saya percaya tidak pernah kebetulan Tuhan taruh saudara di Philadelphia. Ada rencana Tuhan. Tadi waktu kita berdoa buat Indonesia, saya percaya ini ada hal-hal yang besar Tuhan menyatakan melalui kita. Dunia bergerak begitu cepat, globalisasi begitu cepat. Jadi saudara, di Amerika, di Indonesia sekarang beda sama 20 tahun lalu. Ya, 20 tahun yang lalu orang Amerika bingung ada perkembangan apa di Indonesia. Tapi hari ini orang Philadelphia malah lebih tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena global, media semua. Ya, buka itu aja Indonesia ada apa bisa tahu. Begitu telepon ke Indonesia, gini. Loh, saya nggak tahu. Loh, yang di Indonesia malah nggak tahu. Kenapa? Itulah dunia hari-hari ini. Jadi saya percaya Tuhan mau pakai kita dalam rangka menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, karena itu mari kita baca sama-sama. Kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya kita adalah bagian murid-murid Tuhan Yesus yang akan turut menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Kita baca mulai ayat yang ke-12, nanti sampai ayat yang ke-17 ya. Kita baca, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita baca ini adalah kejadian sebelum Roh Kudus dicurahkan. Sebelum Tuhan Yesus mati disalibkan, sebelum kenaikan Tuhan Yesus terjadi, Tuhan sudah menyampaikan. Terus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mungkin pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus belum ngeh. Mereka masih ikut Tuhan Yesus, lihat mujizat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bangkit. Mereka lihat begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu percaya, kamu akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pasti mikir. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Murid-murid Tuhan Yesus cuma bingung, how come? Perhatikan anak kalimat terakhir di ayat 12 tadi. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apa hubungannya? Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik aku itu pergi, supaya Bapa itu mengirimkan kepadamu seorang penolong lain. Jadi kalau dulu itu Tuhan Yesus yang in action, melakukan tanda-tanda dan mujizat, murid-murid Tuhan Yesus itu mendampingi pelayanannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melihat semua perbuatan besar. Tapi Tuhan Yesus tahu, setelah ini perannya untuk menjadi teladan itu cukup. Aku harus kembali kepada Bapa. Nanti Bapa akan mengutus Roh Kudus.
Dan ketika murid-murid itu harus dipenuhi Roh Kudus, mereka akan melakukan sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Terus bilang, sebab aku pergi kepada Bapa. Maksudnya apa? Iya, nanti kalau Tuhan Yesus pergi, nanti ganti, Roh Kudus akan dicurahkan. Supaya semua murid-muridnya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dikatakan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi kemudian ada satu pengalaman rohani yang disebut kepenuhan Roh Kudus. Di mana waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, peran Roh Kudus cuma bukan sebagai tanda saja. Tapi dia, seperti kita nyanyikan lagi, yang tadi kita nyanyikan, dia ambil alih seluruh hidupku. Dia mengambil alih waktu kita mau dipimpin Roh Kudus, kita mau dipakai Roh Kudus. Saudara, ketika murid-murid itu harus dipenuhi Roh Kudus, wow, luar biasa. Itu yang saya mau mengajak kita bersama-sama menyadari peran Roh Kudus dalam hidup saudara dan seorang percaya. Apakah hanya sebagai tanda? Kalau saya mau katakan tanda, meterai, ya, meterai itu tanda. Tapi apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah karya Roh Kudus dalam hidup kita nyata atau tidak? Saudara, ketika dikatakan melakukan seperti yang Tuhan lakukan, ada dua pengertian peran Roh Kudus di dalam diri kita dan melalui kita. Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Boleh katakan amin. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus, maka kita dikatakan melakukan kehendaknya Tuhan. Doing the will of God. Dan kita juga gak mampu lakukan itu. We need Holy Spirit to do the will of God. Dan waktu kita lakukan the will of God, kehendak Allah, itu akan membuat kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena buah-buah Roh Kudus mulai mengalir. Karena Tuhan akan menuntun kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Jadi firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, kita itu lebih sering tidak mampunya. Lebih sering gak mampu. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, dia penolong, memampukan kita dalam segala kelemahan kita. Bahkan Alkitab berkata, dia menolong kita sekalipun kita tuh gak tahu bagaimana harus berdoa. Dia menolong kita. Dalam kehidupan ibadah kita, kita juga gak mampu. Saudara, ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, sebentar, saya mau mengutip satu ayat dulu. Firman Tuhan berkata gini, setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara dan saya disebut anak Allah karena hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Saudara dan saya disebut orang Kristen karena hidup kita dipimpin Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara, perhatikan baik-baik. Istilah orang Kristen itu baru muncul setelah kepenuhan Roh Kudus terjadi. Sebelum pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta yang pertama, itu belum ada istilah orang Kristen. Jadi saya mau katakan, pengertian sederhana ini kita harus menyadari, saudara dan saya itu harusnya disebut orang Kristen karena kita dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Kalau enggak, saudara, cuma KTP-nya doang. KTP doang. Tapi kehidupan orang enggak lihat. Saudara, ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidupnya dipimpin Roh Kudus, maka kehendak-kehendak ilahi akan mulai nyata dalam hidupnya. Makanya seringkali terjadi pemberontakan di sini.
Kita daging ini lemah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ada perjuangan supaya apa? Kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kita gak mampu dengan kekuatan kita. Dia penolong memampukan kita. Saudara, saya mau mengajak kita mengerti. Ada dua hal. Doing the will of God sama doing the work of God. Doing the will of the Holy Spirit supaya kita jadi serupa Kristus. Atau yang kedua baru doing the work of God. Roh Kudus akan pakai kita melakukan pekerjaan Bapa. Tapi itu nomor dua. Kebanyakan kita pengennya yang nomor duanya nih. Lihat mujizat terjadi. Oh, lakukan tanda mujizat. Oh, kita hebat. Nah. Yang Roh Kudus utamakan kerjakan itu the will of God dulu. Dia mau keserupaan Kristus itu nyata. Kalau dikatakan kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, itu harus dimulai menjadi serupa dengan Kristus terlebih dahulu. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya supaya kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata, kalau kita nih anak Allah, dia itu Bapa. Waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, Tuhan Yesus berkata begini. Kata pertama dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kata Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Sadar atau tidak sadar, kata Bapa ini spesial untuk menunjukkan sebuah relationship antara kita anak-anaknya dengan dia Bapa. When we understand kalau dia itu father, kita nih anak, kita gak hidup dalam kekhawatiran. Percayalah. Bapa di dunia ini punya tugas apa? Menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Bapa di dunia ini tanggung jawab anaknya mesti bisa makan. Anaknya mesti punya tempat tinggal. Bapa di dunia ini punya tanggung jawab buat anaknya untuk protect, untuk jaga. Itu Bapa di dunia, apalagi Bapa di surga. Boleh katakan amin. Apalagi Bapa di surga. Dia tahu, makanya Alkitab berkata begini. Ini yang dicari orang dunia ini. Kamu gak usah khawatir karena apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu perlu semua itu. Saudara, kita punya Bapa. We ask to the Father. Kita gak minta kepada orang asing yang di luar sana. Kita gak request, kita gak ajuin proposal dulu sama orang kita gak kenal, bakal diterima apa enggak. No. We are asking to God our Father. Dia Aba, dia Bapa. Dia mau dengar. Saudara, karena itu saya berdoa setiap kita yang dipimpin Roh Kudus, kita bisa experience hubungan anak dan Bapa ini. Inilah kehidupan kekristenan. Ketika Tuhan Yesus mengajar tentang penyembahan, sama. Yohanes 4 ayat 23-24 berkata begini. Barang siapa, Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 2 kali Tuhan Yesus berbicara kata Bapa. Tuhan Yesus ingin menekankan, dalam penyembahan itu hubungan anak dan Bapa. Saya sering kali berkata gini, semua orang bisa memuji Tuhan. Yes. Sebab Mazmur ayat terakhir di kitab Mazmur berkata begini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Yes, semua orang bisa memuji Tuhan. Tapi saya mau beritahu, yang bisa menyembah Dia hanya anak-anaknya. Karena worship is not just singing. Everybody can sing, but not everybody can worship. Karena penyembahan itu bicara relation anak sama Bapa. Hanya anak yang bisa menyembah Bapa. Ketika orang itu gak tahu hubungannya, ya dia sih Tuhan, semua orang juga tahu dia Tuhan. Hubungan yang general, kita umat, dia itu Allah. Semua agama lain juga umum. Tapi hanya dalam kekristenan kita ngerti, kita ini anak dan dia itu Bapa. So, Christianity is about relationship. Bukan sekedar sebuah agama.
Dan itu hanya terjadi waktu kita dipenuhi Roh Kudus. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Boleh minta nada E. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan amin. Karena Roh Allah bekerja di antara kita, karena itu tidak ada yang mustahil. Pak, saya gak bisa, hidup saya di dunia kayak gini, mana mungkin saya bisa menjadi serupa dengan Kristus. Itu kata kita. Tapi when your life is led by the Holy Spirit, waktu hidup kita dipimpin Roh Kudus dan kita berserah pada pimpinan Roh Kudus, saya percaya Dia akan mengubahkan kita makin serupa dengan Dia. Roh Kudus akan pakai firman Tuhan sebagai senjata, dan itu akan terus nanti nyantel. Karena itu saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin Roh Kudus akan punya gaya hidup seperti tadi. Dia akan suka yang namanya doa dan penyembahan. Katakan doa, penyembahan, satu lagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan kebenaran, Dia itu roh kebenaran. Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, practically, secara praktis, mungkin kita tanya, hal apa yang menunjukkan bahwa hidup saya dipimpin Roh Kudus? Bahwa Roh Kudus ada dalam saya. Mari realize, sadari, adakah ciri ini nampak? Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia suka berdoa, pasti dia suka nyembah Tuhan. Karena relation anak dan bapa, kalau kita ngerti kita nih anak, dia itu bapa, karena Roh Allah ada dalam kita, maka saudara, bahasa komunikasi kita, bahasa pergaulan kita, anak dan bapa, itu ya ini, doa, penyembahan, dan firman. Kita ngomong sama Dia, bahasa komunikasinya worship and pray. Bahasa Tuhan ngomong sama kita, firman Tuhan. Inilah relation, inilah communication. Ketika seorang dalam hidup sehari-hari, dia punya bahasa pergaulan ini, saya beritahu saudara, hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. As simple as that. Tapi kalau orang udah gak suka doa, gak suka baca Alkitab, gak suka muji nyembah, gue ke gereja, itu gak jamin saudara. Percayalah. Untuk kita jadi serupa dengan Kristus, maka kita harus punya relation ini. Itu yang membuat kita bisa doing the will of God. Firman Tuhan ngomong ini. Tapi karena kita itu suka nyembah Tuhan, hatinya lembut, kita bisa itu percaya. Kalau orang dunia bilang, gue ngerti dulu baru gue percaya. Tapi saudara bilang, kok gue bisa percaya ya? Itu yang saya gak bisa jelasin sama saudara. Tapi saudara pasti akan rasakan, iya ya. Waktu saya suka nyembah Tuhan, saya suka doa, gak tahu firman Tuhan ngomong, saya percaya aja. Waktu tiba-tiba firman itu datang, Tuhan akan buka pintu bagimu. Jangan takut. Wah, semua udah bilang gak mungkin. Orang udah pada ketakutan. Saudara bisa tenang tuh, diam. Enggak, Tuhan bilang sama saya. Orang bilang, lu percaya? Itu yang namanya iman. Karena itu orang yang dipimpin Roh Kudus, dia bisa berjalan dengan iman.
Sekalipun kemustahilan udah ada di depan, sekalipun keadaan itu gak mungkin, tapi orang yang dipimpin Roh Kudus dia punya iman, dan dia percaya janji Tuhan pasti terjadi. Saudara, doing the will of God, melakukan firman Tuhan, banyak hal. Memberi, menolong orang, bertobat dan hidup dalam kekudusan. Semua itu kita butuh pertolongan Roh Kudus. Dia menolong kita, bahkan dalam kelemahan kita. Tuhan, saya ini mau lepas rokok, gimana Tuhan? Saya ini terikat dengan percabulan, gimana Tuhan? Tapi waktu kita mau dipimpin Roh Kudus, saya percaya Tuhan akan mampukan saudara untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tapi kita mau. Saya berdoa orang-orang demikian menjadi serupa dengan Kristus, nanti akan dipakai melakukan the work of the Lord, pekerjaannya Tuhan. Tuhan gak pakai sembarang orang, dia pakai mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Karena ini bukan perbuatan manusia, ini perbuatan Roh Kudus. Sekali kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Setelah seseorang itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, membawa dia kepada keserupaan dengan Kristus, maka itu yang kita kenal dengan istilah buah Roh Kudus. Nyata dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini namanya buah Roh Kudus. Alkitab nggak bilang plurals, ini singular. Buah Roh Kudus, tapi ada 9 taste. Orang bisa rasa semuanya. Wah Pak, saya dulunya aslinya tukang pemarah, nggak bisa ini sendiri, emosi saya, waduh itu mas gampang banget dah kepicu. Tapi kok sekarang bisa berubah ya? That is the work of Holy Spirit. Dan itu akan terjadi waktu kita build our relation tadi. Lewat doa penyembahan, baca firman, sedapat mungkin, sesibuk apapun. Zaman udah makin berkembang. Ada audio Bible, kita bisa dengar Alkitab. Tiap hari di YouTube sudah bisa dengar. Sudah bisa dengar, bisa ikut memuji menyembah, dengar firman Tuhan setiap hari. Itulah kita sedang building relationship. Ya Pak, saya pengen Pak. Tapi mana Pak yang cocok sama saya? Ya coba-coba aja, klik aja William account tuh gitu. Nanti dapat, nanti pasti. Tiap pagi bisa ikut worship sama-sama. Saya kemana-mana bilang, Pak, aduh Pak, saya bersyukur Pak, keluarga saya tiap hari ikut muji nyembah sama Bapak. Wah iya ya. Saya belum lama menghadiri pemakaman suatu keluarga besar karena nenek mereka senior di suatu keluarga besar orang Karo. Dan waktu saya datang, saya tujuannya cuma nemeni istri saya sama maminya. Karena kenal sama keluarga ini. Kak, saya juga kenal. Tapi waktu datang semua rame-rame nyambut saya karena Pak Pendeta, aduh ini berbulan-bulan wajah Bapak tiap hari ada di rumah kami. Ini almarhum ini pokoknya tiap pagi, siang, sore selalu ikut muji nyembah. Waduh saya bersyukur. Saudara, saya percaya ini yang membuat perubahan. Banyak orang bersaksi, Pak hidup saya berubah. Hidup saya berubah. Bagi saya itu yang utama.
waktu hidup kita diubahkan makin serupa dengan gambaran Kristus. Saya percaya itu akan terjadi. Because we are doing the will of God. Kalau kita doing the will of God, maka yang namanya the work of God itu akan terjadi. Yang namanya gak perlu dibuat-buat. Engkau akan berjalan dalam mujizat. Engkau akan lihat mujizat dalam hidupmu tiap-tiap hari. Saya mungkin bersaksi apa yang saya rasakan ketika saya mulai mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dulu waktu saya masih mahasiswa, saya termasuk yang pakai logik. Saya kuliahnya kan orang teknik, ya. Saya kuliah di ITB, jadi semua mikiran teknik. Begitu saya lihat ada yang penuh Roh Kudus, bahasa roh, waduh, kita udah rame-rame bilang ini sesat nih. Saya tuh tipenya dulu yang bilang orang-orang ini sesat. Sampai satu hari saya tuh lihat teman-teman saya kok mereka dipakai. Mereka berani doain orang sakit. Mereka bersaksi menginjil. Saya ini orang Kristen cuma karena pengetahuan aja nih. Tahu. Tapi waktu saya lihat itu saya bilang, Tuhan kalau ada kesalahan buat saya, ampuni saya Tuhan. Kalau saya ini salah, ampuni. Sampai benar. Satu hari saya alami pengalaman dipenuhi Roh Kudus. Saya di kamar kos saya waktu masih mahasiswa. Tiba-tiba saya ngalami lawatan Roh Kudus. Itu karena saya doa, saya minta. Holy Spirit reveal to me. Nyatakan sama saya. Supaya saya mengerti kalau saya salah, ampuni saya Tuhan. Sampai saya tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Saya mengalami lawatan Roh Kudus. Hampir 1 jam. Itu saya mulai berbahasa roh. Melalui pengalaman itu, saya gak ragu. Gantian saya yang dibilang sesat, gak apa-apa. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi ketika saya dipenuhi Roh Kudus? Hal yang pertama berubah adalah cara saya doa dan nyembah. Bukan soal bahasa rohnya, enggak. Saya bisa mulai rasakan relation itu. Kalau dulu saya doa, saya nyanyi itu formality. Doa karena saya orang Kristen, berdoa. Saya nyanyi, memang saya hobi nyanyi dari dulu. Wah, saya perform, saya punya vokal group. Wah, kita melayani di kampus. Wah, keren. Tapi yang berbeda ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya mulai merasakan satu hubungan. Nyanyi saya lain. Saya boleh rasakan kedekatan dengan the audience of one. Satu audience yang di depan saya itu Tuhan. Yang saya sedang nyanyi, saya lagi ngobrol sama dia. Saya rasakan relation itu waktu saya dipenuhi Roh Kudus. Ngalami baptisan Roh Kudus. Hal yang kedua, tiba-tiba karunia-karunia yang tersembunyi dalam diri saya mulai muncul. Yang saya tuh gak pernah pikirkan. Karunia yang Tuhan mau pakai saya. Saya tahu memang lewat nyanyi. Saya mulai bernyanyi, muji Tuhan. Satu hari saya lagi baca Alkitab. Tiba-tiba ayat yang saya baca itu seperti muncul. Dan Tuhan kasih saya melodi-melodi. Tiba-tiba saya mulai bermazmur pakai gitar di kamar saya. Saya ingat lagu rohani pertama yang saya tulis. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya gak pernah pikir saya nulis lagu, gak pernah. Tiba-tiba itu dipakai Tuhan untuk pelayanan saya sampai hari ini. Saya gak pernah bikin, gak pernah sekolah musik, gak pernah ada yang ngajarin saya gimana bikin lagu. Tiba-tiba waktu saya dipenuhi Roh Kudus, itu muncul. Ada karunia tersembunyi
yang tiba-tiba muncul dalam diri saya. Saya percaya waktu engkau dipimpin Roh Kudus, Tuhan akan munculkan yang disebut karunia-karunia tersembunyi, yang saudara gak pernah pikirkan, tapi itu dipakai Tuhan menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ketika Raja Daud diurapi jadi raja, waktu dia diurapi, pengurapan untuk dia itu tersembunyi, gak ada banyak tahu. Diam-diam Samuel itu mengurapi Daud. Tapi apa yang terjadi dalam hidup Daud setelah dia diurapi? Karunia-karunia tersembunyi muncul, dipakai Tuhan. Yang pertama membawa dia ke istana itu main musik. Bukan kalian perang, enggak, main musik. Cuma Tuhan mau bawa ke istana ini loh, nanti kamu di sini nih. Dan orang-orang mulai kenal, raja mulai kenal, siapa ini anak muda ini. Tapi waktu dia main musik, hadirat Tuhan turun, roh jahat lari. Ini luar biasa loh anak ini. Hal yang kedua yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, itu kebiasaannya menggembalakan kambing domba. Dia biasa gembalakan kambing domba, ya ada serigala datang, dia lawan. Tapi lama-lama dia pikir, daripada gua susah-susah, gua dari jauh aja nih. Akhirnya dia mulai yang namanya latihan, pakai katepel. Saya pernah nonton videonya David Beckham. Masih kecil, dia cerita diajarin di halaman belakang rumahnya. Pakai bola, disediain banyak. Dia harus nendang bola itu sampai masuk ke dalam roda ban yang digantung. Jaraknya makin dijauhin. Lama-lama dia latihan presisi. Bisa 100% bola masuk ke sana. Wah, itu karena latihan. Saya percaya Daud juga pasti dia suka latihan. Dang. Dia lihat ada objek di sana, pakai katepel. Bang. Makanya waktu dia lihat Goliat, orang pada ketakutan dia besar. Tapi Daud pikir asik nih, besar nih, sasaran gua gampang nih. Tapi saudara perlu sebuah praktis, sebuah latihan dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Ada satu karunia yang tersembunyi, orang tuh gak perhatiin. Mungkin saudara sendiri pikir itu simple. Mungkin ibu pikir, iya sih saya suka nih bikin donat. Bikin donat biasa. Tapi tiap kali saudara bikin donat orang pada suka. Saudara gak pernah berpikir bahwa donat itu nanti akan dipakai saudara untuk menjadi saksi buat banyak orang. Seorang ibu di Jakarta senang bikin sambal, dari sambalnya tiba-tiba viral. Dia suka bikin apa itu makanan tuh. Saya kemarin ini baru ketemu sama Cimehong, saudara pernah dengar Cimehong? Ya, dia cerita sama saya. Dia bilang, Pak Wiler, tahu nggak saya kan suka pergi dulu sama Pak Wiler waktu HMC. Oh iya ya. Dia cerita. Cuman gara-gara simpel, gara-gara makanan jadi viral. Sekarang melalui itu dia dipakai jadi saksi Tuhan di mana-mana. Sudah nggak pernah berpikir bahwa hal simpel dalam hidupmu itu akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Akan ada karunia-karunia rohani muncul dalam hidupmu. Dan yang ketiga, waktu saya dipenuhi Roh Kudus, saya mulai berani doain orang sakit. Wah, dulunya kan doain orang sakit dokter aja. Sekarang, doain orang sakit, saya nyamperin, saya doain. Ada yang satu keluarga orang tuanya kritis, mau doain. Saya semangat, datang saya doain, saudara. Luar biasa, habis saya doain, malam bisa dapat kabar, saudara, meninggal. 2 kali saya semangat doain orang sakit, kabarnya meninggal. Saya bilang saya gak punya karunia doain orang sakit, tapi spiritnya itu, bener, begitu yang ketiga, mujizat sembuh. Kadang Tuhan uji hati kita supaya kita tahu bukan kita yang hebat. Ya, saya senang ada istilah gini, kita dipenuhi Roh Kudus itu supaya kita jadi saksi, bukan jadi sakti. Amin. Jadi bukan kita hanya yang sakti hebat, enggak, Tuhan. Jadi semua itu kedaulatan Tuhan. Ngusir setan. Nah saya ingat tuh, saya masih mahasiswa. Keluarga saya bikin liburan di puncak. Keluarga besar nih, di villa salah satu family. Kita kumpul. Saya dari Bandung, saya nyusul. Sore-sore saya sampai ke sana, saya lihat tuh pada ngumpul, lagi makan-makan. Ada gitar, kita main gitar, nyanyi.
Nah, saya ambil gitar, saya nyanyi. Udah lagu puji-pujian. Tiba-tiba saudara, dalam ruangan itu kan famili saya, sepupu-sepupu, ada tante saya. Ya, tiba-tiba salah satu tante saya, dia bangkit berdiri. Sudah tahu kan tante saya kan perempuan ya. Namanya juga tante ya. Tapi tiba-tiba dia bisa mengaum suaranya kayak orang laki. Wah, dia marah sama saya, dia sebut nama kecil saya. Itu saudara, yang namanya sepupu-sepupu saya yang lain ngacir semua pada lari keluar. Saudara. Tinggalin saya sendirian di rumah, di dalam ruangan tamu itu. Saya gitarnya bukan makin pelan, makin kenceng saya. Dalam nama Yesus, dalam. Saya tiba-tiba perhatikan itu, saya katakan dalam nama Yesus. Itu gak lama tiba-tiba itu rohnya teriak keras dan dia lari. Saya percaya firman Tuhan bilang mengusir setan demi namaku. Saudara, saya cerita ini bukan karena saya udah jadi hamba Tuhan, enggak. Saya masih mahasiswa, tapi waktu saya dipimpin Roh Kudus, saya punya roh keberanian untuk doing the work of God. Menyaksikan perbuatan Tuhan dengan tanda mujizat. Itu sepupu saya yang lain pada kaget. Itu tante saya begitu sadar dia bingung. Ada apa ya tadi? Ada apa ya? Saya percaya saudara, setiap saudara akan dipakai. Waktu hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan Yesus lakukan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, Engkau selalu berbicara kepada kami. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami percaya seperti firman-Mu berkata, Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih besar dari yang aku perbuat, kata Tuhan Yesus. Apa yang Kau ucapkan kepada murid-murid-Mu pada waktu itu, aku percaya berlaku juga atas murid-murid-Mu pada zaman ini. Karena itu Tuhan mau pakai setiap kami. Tuhan mau pakai setiap kami. Oh, rabasyakarabalabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, hiaralamaya, ramaya, ramaya, ramaya. Mari kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus pakai saya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oh, rabasyakarabalabala. Biar kami bukan sekedar orang Kristen biasa, tapi kami adalah orang-orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kami dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Oh, rabasyakarabalabala. Penuhi setiap kali dengan Roh-Mu. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu ya Tuhan.
Kiara lama 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 lama. Ya Roh Kudus, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mungkin ada di antara saudara yang sampai hari ini masih berjalan dalam keraguan-raguan. Imanmu masih turun naik. Karena mungkin kau sendiri belum sungguh-sungguh mempercayai peran Roh Kudus dalam hidupmu. Tapi waktu kau mendengar perkataan firman ini, kau berkata, aku mau Roh Kudus pimpin aku. Aku mau Roh Kudus penuhi aku. Berjalan dalam roh dan kuat kuasa, Tuhan akan nyatakan. Waktu kita buka hati kita, cuma satu yang diperlukan, saudara percaya. Percaya saja, percaya. Roh Kudus penuhi saya, pakai saya, baharui saya, ubahkan saya menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus, mari pimpin hidup saya mulai hari ini dan seterusnya. Biar itu menjadi doamu, doamu. Dan kehendak Tuhan akan menjadi nyata dalam hidupmu. Oh Rabba syakara laba 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 laba. Ini doa kami ya Tuhan, ini doa kami, ini doa kami. Jesus, 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 Jesus. Saja kita taruh tangan kita di atas kepala sebagai tanda bahwa kita minta sungguh, Tuhan penuhi kami dengan roh-Mu. Urapi kami, urapi kami. Tuhan jamah setiap tangan, biar tangan-Mu sendiri yang memegang setiap kami. Tangan-Mu sendiri Tuhan, Engkau mengurapi kami. Biarlah melalui nyanyian ini doa kami. Terjadilah, 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 terjadilah kepada kami dalam nama Yesus. Penuhiku ya Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih ya Tuhan seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, ku buka hati ya Tuhan, jamah setiap kami. Oh Yesus, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh Rabba syakara laba takara laba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Di altar-Mu menyembah-Mu. Tuhan, hamba berdoa setiap kami akan dipakai Tuhan. Setiap kami akan dipakai doing the work of God, melakukan kehendak-Mu.
dengan tanda-tanda dan mujizat menyertai kami. Pakai setiap kami to do the work of God. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Oh, pakai kami Roh Kudus, pakai kami. Pakai kami jadi berkat buat banyak orang melakukan kehendak-Mu. Menjadi bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Oh, rabasyakaralabalabalabalab. Pakai kami Tuhan. Yes. Yes. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Pakai kami Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menyembuhkan, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Oh, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Oh, bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, oh, kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.